Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami dari pengurus API DPW Sulawesi Selatan hari ini tanggal 29 Oktober 2024 telah melaporkan dugaan penistaan agama yang telah dilakukan oleh akun bernama Agatha of Palermo. Tujuan utama kami melaporkan dugaan penistaan agama ini adalah dalam rangka menjaga kedamaian dan kerukunan antar beragama dan menjaga toleransi beragama. Salam toleransi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar lapor-melapor dan saya rasa teman-teman tidak sabar untuk mendengarkan, untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia diskusi yang sedang tidak baik-baik saja karena maraknya aksi pelaporan, teman-teman. Kita tahu ini dimulai dari pelaporan yang dilakukan oleh Bang Dosma Sijabat kepada Nora Aritona, Bang Zuma, dan Unirifa. Sehingga terjadi reaksi. Sehingga banyak umat muslim yang melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh Bang Dosma, yaitu melaporkan para penghujat-penghujat Islam. Dan itu sudah terjadi, teman-teman. Sudah terjadi. Banyak sekali saya mendapatkan laporan-laporan dari teman-teman yang melaporkan Agatha, melaporkan Lina Wijaya, melaporkan Metatron, melaporkan PC The King, dan sebagainya, teman-teman. Banyak. Banyak sekali dan tidak bisa kita tampilkan, karena nggak mungkin ya LP-nya kita tampilkan, teman-teman. Nggak enak. Nggak boleh. Ya, nggak boleh, teman-teman. Itu privasi. Karena di situ tertulis alamat, nama pelapor, kan begitu. Nomor KTP, dan sebagainya. Tetapi yang ini, karena dibuat video, saya akan tampilkan, teman-teman, yaitu pelaporan kepada Agatha, teman-teman. Jadi Agatha itu menjadi salah satu nama yang paling sering dilaporkan belakangan ini, teman-teman. Paling sering. Karena kita tahu, ini adalah penghujat kelas atas. Penghujat yang paling mengerikan di tahun 2024 ini. Saya udah bilang ya, setiap tahun itu Polikarpus nggak kehabisan jagoan, nggak ada. Setiap tahun bermunculan Polikarpus penghujat kelas atas. Kita lihat dulu, ya dulu ada Sofiatul, terus berubah, ada Mikana yang naik daun. Terus akhir tahun kemarin dan awal tahun ada Elia Miron yang dipuja-puja oleh Polikarpus. Dan tahun ini bisa kita bilang ya, fix Agatha yang paling menonjol di antara semua. Agatha, teman-teman. Polikarpus jagoan utama dari mereka. Kalau 4 tahun yang lalu ada Fatimah Sa'diyah, kan begitu. Mereka selalu memunculkan penghujat-penghujat terbaik mereka. Karena memang ada organisasi yang mendanai, ada yang membacking mereka. Bahkan contoh, untuk kasus Rudi Simamora saja, dalam hitungan hari terkumpul ratusan juta. Bayangkan, terkumpul ratusan juta. Dan sekarang sudah dipakai kurang lebih mau 200 juta. Dan sedang dipermasalahkan oleh PC The King. Masalah kenapa bisa terpakai begitu banyak uang tersebut. Kenapa bisa banyak yang terpakai. Walaupun memang uang yang dikumpulkan jauh lebih banyak. Jadi wajar gitu kan. Menurut Wak Donat, loh, kita kumpulkannya lebih banyak. Kalau dipakai cuma segitu ya wajar kan gitu. Patokannya karena yang berhasil dikumpulkan lebih banyak. Dan kita tahulah kalau masalah donasi ya mereka akan selalu berantem. Selalu berantem. Teman-teman boleh cek di HMC News. Kalian bisa cek di channel HMC News, kita sudah tampilkan bagaimana sesama Polikarpus kembali ribut masalah uang donasi. Nah, jadi memang kasus-kasus seperti ini akan terus terjadi lah. Selama masih ada yang namanya mafia donasi. Tapi kita nggak akan bahas itu di konten kali ini. Ya, kita nggak akan bahas itu. Tapi yang kita bahas adalah Agatha ini, teman-teman.
Agatha yang sedang naik daun dan memang sudah dilaporkan. Salah satunya, kalian bisa lihat di video pembukaan tadi, oleh teman-teman API yang ada di Sulawesi Selatan alias Makassar, teman-teman ya. Makassar. Dan kita tahu, bukan hanya API Sulsel yang sudah melaporkan, tetapi teman-teman yang lain juga sudah melaporkan, tetapi karena ini ada video saya tampilkan. Dan kabarnya teman-teman, saat video ini saya buat, yaitu hari Rabu, video ini saya buat, sudah dilaporkan juga di Polda Jawa Barat oleh teman-teman API Jawa Barat yang dikomandani pelaporan tersebut oleh Nandar ya, Yonatan Nandar untuk API Jabar dan menyusul yayasan API yang ada di wilayah lain. Akan terjadi ya barengan di daerah lain pelaporan-pelaporan Agatha. Dan yang cukup menarik teman-teman, bahwa Agatha berpikir dirinya aman. Nah, ini yang konyol. Agatha berpikir bahwa oh nggak mungkin lah saya bisa ditangkap, kan begitu. Ini saya kasih sekilas info teman-teman. Jadi Agatha ini sudah dikantongi datanya. Datanya sudah dikantongi dan sebenarnya dari minggu-minggu kemarin sudah ditelusuri. Ya, jadi pelaporan sudah masuk, sudah diperiksa dan sebagainya. Hanya menunggu waktu sebelum Agatha dipanggil. Dipanggil teman-teman. Kalau nggak datang ya paling dijemput, kan begitu. Kita sudah tahu. Ya, jadi buat Agatha alias, nah ini seru nih. Ya teman-teman pasti tunggu nih ya. Ya, alias Afrida Magdalena. Ya, Afrida Magdalena yang merupakan ibu dari Excel. Jadi siapa Agatha sebentar lagi akan terbongkar teman-teman, akan terbongkar identitasnya. Ya, ternyata anaknya lucu juga, ya punya anak yang lucu, Agatha ini. Jadi bagi teman-teman Laskar Polycardus yang berharap saya fans, saya cinta dengan Agatha, mama orang woi, jangan kalian gangguin, ya mama orang itu. Oke, jadi buat Agatha, ya bersiaplah. Ini info A1 teman-teman ya. Kalau dari saya nggak ada info yang nggak jelas. Mohon maaf, kita bukan channel Polycardus. Bukan. Dan sekali lagi, Polycardus lah yang membangunkan singa-singa Allah. Kita lihat bagaimana sekarang ini ya, umat muslim mulai resah. Ya, mulai marah melihat hujatan-hujatan yang begitu marak di medsos. Saya kemarin sudah umumkan di pengajian, saat kita perkenalkan, kita putarkan video Agatha, semua orang terkejut, teman-teman. Semua orang terkejut. Kok bisa ada orang seperti ini dengan bebas menghujat Islam di media sosial? Kok bisa? Semua orang mempertanyakan. Semua orang shock. Ternyata Islam dihujat begitu luar biasa di medsos. Mereka semua terkejut. Nah, ini contohnya, teman-teman. Enggak. Loh, ya sama. Surga bidadarimu itu juga saya nggak yakin. Kenapa? Nggak ada yang tahu. Belum ada yang keluar dari neraka. Iya dong. Belum ada yang keluar dari neraka. Terus naik ke surga. Terus dapat bidadari. Kok yakin? Sama kata-kata dusta yang nggak terbukti itu. Yakin sih ajaran saya. Kenapa? Saya yakin ajaran saya. Yakin. Harusnya begitu saya bilang, Bang, di sini ada susu. Yakin dong. Oh, ngapain yakin? Itu air tua gitu. Loh, harusnya kamu yakin aku ini orang baik-baik yang ngasih tahu ini susu. Aku nggak mungkin bohong. Tobat. Ya justru aku tuh lebih nggak percaya di surgamu itu ada 72 bidadari seperti yang dinarasikan nabimu Muhammad. Wong dia aja kerjaannya kawin, terus dia mukanya asem. Gimana? Kamu harusnya lebih percaya sama aku dong. Aku nih orangnya baik-baik. Aku nggak pernah menggauli budak di ranjang suamiku. Aku nggak pernah nikah sama orang buta. Harusnya kamu lebih yakin sama aku dong. Tapi pernah jual diri kah? Enggak pernah juga. Nah, Nabi kau suka jual budak. Gimana dong? Dia
punya usaha jual beli orang nih, ini human trafficking. Mau aku tunjukkan datanya? Tobat dong, Mbak. Tobat. Coba, harusnya kau lebih percaya sama aku. Aku itu biasanya itu jual donat, jual asinan. Nggak pernah aku jual orang. Coba. Sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Maka saya katakan ini adalah holik dalam zatnya. Kalam dalam zatnya itu pasti holik. Tidak mungkin sesuatu yang makhluk melekat pada zatnya Allah. Ya. Jadi apa yang melekat pada Allah itu pasti Allah. Sifat-sifat Allah itu pasti Allah. Itu. Jadi sama seperti Allah kami, yaitu Bapa, dia memiliki firman dan roh. Firmannya itu Allah, rohnya itu Allah. Maka Allah kami Tritunggal. 3 keberadaan yaitu Bapa, firman dan roh. Itulah Allah yang satu dengan 3 realitas, dengan 3 keberadaan. Namun kalau di dalam iman Islam dikatakan Allah dengan 20 zatnya. Ya, pada tahu anak-anak 20 zat Allah, 20 sifat Allah? Tahu kan 20 sifat Allah? Sifat Allah itu bukan diciptakan, ya. Jadi Allah kalian itu 20 tunggal. Ya, 21 tunggal, kita Tritunggal sayang. Ya, ngerti ya, Rakazuki ya, kakek tua ya, dokter blow on. Najis. Sorry Jangan disamakan. Karena Allah kami tidak pernah mengutus yang namanya Muhammad. Tahu kan? Allah kami tidak pernah mengutus nabi yang seperti demikian. Jangan disama-samain. Yang ngemis banget ya. Jangan nebeng. Jangan ngemis. Jijik, ngerti? Ngerti tahu jijik? Najis. Beli lebih najis dari kotoran babi bagi kami. Situ kalau mau mengalahkan Allah kalian, alahkan aja. Kami tidak mau. Ya, ingat teman-teman Kristen, jangan mau disama-samakan Allah kita. Allah kita tidak pernah menyuruh An-Anfal ayat 12. Nggak ada itu. Motong-motong leher ini. Kafir. Lu nggak capek on cam pakai yang ini? Nggak tahu gue, entah yang mana pun ini yang on cam. Yang house aja. Ini kan Pertama ya, dari umur 40 dia menyembah Allah. Umur 0 sampai 9, sampai 39 dia mengatakan dia menyembah Allah. Berarti kesimpulannya adalah Allah sama dengan Hubal. Lah itu cacatnya. Itu cacat otak atau benar? Karena apa? Karena dia tidak membantah Muhammad yang dibesarkan oleh kakeknya penyembah Hubal adalah Allah, dan umur 0 sampai 39 dia tetap mengakui itu adalah Allah. Artinya itu Allah adalah Hubal. Terima kasih. Thank you Pak, ini baru benar, logika Anda mantap Pak. Anda sudah mengakui bahwa Hubal adalah Allah. Silakan Pak, terima kasih. Kita nggak maksain ya, biarkan yang menonton yang menilai. Daripada terlalu lama di ajaran sesat Pak, mending tinggalkan Pak. Penyempurna pagan. Pra, lu nggak curiga dari hadis yang gue tunjukin? Si Zaid kan bilang, gue nggak mau sama sembelihan yang tidak disebut dengan nama Allah, kan, betul? Nah, padahal Islamnya kan belum ada tuh. Islam belum ada. Kalau lu jeli bang, itu kan di dalam hadis tadi dikatakan sebelum Nabi menerima wahyu, betul ya? Betul. Tapi kenapa Zaid bilang aku tidak mau memakan sembelihan dari sembelihan berhala dan tidak disembelih dengan nama Allah? Loh. Paling logis, Ayo, paling logis gimana? lagi. Berarti sesembahnya bukan Allah waktu itu. Bukan. Iya, bukan. Kalau gue curiganya, berarti Allah itu udah ada. Jadi Muhammad ini betul dia pagan, si Zaid ini mungkin pengikut agama sebelumnya. Bisa jadi. Tapi yang saya tangkap gini ya Pak Prof ya. Memang si Muhammad ini ya, Nabi nomor punggung 25 ini punya kebiasaan mengklaim sesuatu itu menjadi miliknya gitu. Contoh ya, gereja aja disebutnya masjid. Dia memang benar-benar mau mentauhidkan, menyatukan Allah itu. Semua jadinya pokoknya itu. Hubal itu sama dengan Allah.
orang Kristen juga sama dengan Allah, semua mau disamakan gitu. Tapi kita kan kagak mau kan? Betul. Bener kan? Dia tuh mau menyamakan. Tuhannya Musa adalah Allah, Tuhannya Abraham adalah Allah, Hubal adalah Allah. Tuhannya orang Kristen, Nasrani, semua dibilangnya Allah. Memang dia niatnya memang mau menyatukan semuanya Tuhan itu. Enak Nah, aja. ini yang mau saya gariskan. Kesimpulannya ada nih. Berarti Iya, memang idenya mau nyatuin semua mau itu. nyatuin semua. Makanya tauhid itu kan kesatuan. Sekalian diikat dong itu. Tapi cocok itu. Siwa ikat juga Pak. Ayo Pak satuin. Mending dipikirin Positif Pak, itu. ajarannya mending. Besar akun yang semua channelnya itu menghujat Islam, menghujat Nabi Muhammad. Orang Jakarta dia terang-terangan. Apakah kita diam atau tidak? Nasihati sudah, dengan cara wajadilhum billati hiya ahsan sudah, dengan cara lapor ke pihak berwajib sudah semua. Tapi tetap setiap malam mereka itu menghina, menghujat, sehingga betul kata Allah, walam tarda ankal yahud walam nasara hatta tattabi'a millatahum. Di dalam surah An-Nisa ayat 140, Allah mengharamkan kita duduk dengan mereka hatta yahudu fi hadithin ghairi, sampai mereka membicarakan omongan lain. Ketika mereka menghina Islam, maka kita haram duduk dengan mereka. Tapi mau tidak duduk bagaimana? Setiap malam mereka melive-kan, banyak yang nonton, dan yang komentar itu dari golongan mereka ini semuanya mendukung. Ya, pulangkan saja Islam ini ke Arab. Iya, kita diam. Maka Al-Fakir dari Apologet Islam Indonesia mengajak kepada teman-teman, mungkin teman-teman ada yang paham hukum, mungkin teman-teman ada yang lawyer istilahnya ya, pengacara. Maka Al-Fakir meminta bantuan, ayo kita bareng-bareng laporkan kepada pihak yang berwajib sesuai. Jadi jahidul musyrikin kata Rasulullah, yang pertama bi amwalikum atau bi anfusikum atau bi alsinatikum, lakukan seminimal mungkin. Yang kita bisa, oh saya adalah seorang pengacara, saya laporkan kepada pihak wajib, bisanya itu lakukan. Atau hanya komentar saja bahwa Islam ini adalah begitu, terserah. Jangan kemudian diam, karena diam itu, apalagi cuma ingkar dalam hati, wadzalika ad'aful iman yang paling lemah berarti. Saya mengajak, dan sekarang teman-teman, bahkan Al-Fakir sendiri, bahkan teman-teman kita yang Islam dilaporkan oleh mereka. Jadi seharusnya kita yang melaporkan ke polisi, malah mereka yang melaporkan kita. Ini kan terbalik namanya. Maka saya mengajak kepada umat Islam, naikkan level giro kita. Seharusnya kalau kita lihat kitab tafsir manapun, kalau di depan mata kita ada yang menghujat Rasulullah, halal darahnya. Ya. Untungnya umat Islam ini rahmatan lil alamin, mengikuti aturan pemerintah. Makanya kafir yang ada di Indonesia namanya kafir mustakman, kafir yang diangkat aman oleh pemerintah. Kita taat ke pemerintahnya, begitu. Tapi kalau seharusnya kalau kita buka di dalam kitab apapun, menghujat Nabi, jangankan menghujat, Sayyidina Umar saja bagaimana kan? Bagaimana kemudian Sayyidina Umar ketika Rasulullah wafat, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, aku penggal lehernya. Untungnya ada Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum, apakah kalau beliau wafat kamu akan kembali murtad gitu? Nah, itu Sayyidina Umar. Kalau sampai Sayyidina Umar hidup zaman sekarang, selesai itu saudara, habis. Maka kalau ingin bukti, kita banyak buktinya. Dan mereka setiap malam, apakah gemeter tangan ini, apakah gemeter hati ini melihat Nabi Muhammad bahkan Rasulullah mengatakan, inni maktubun indallah bi khatamin nabiyyin wa adam la munjadilun fitini.
Aku telah tercatat sebagai pemungkas para nabi oleh Allah, sedangkan Adam masih dilempar dari lumpurnya, masih mau diciptakan. Aku sudah tercatat di khatamin nabiyyin. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Itu kan Al-Fakir mengajak kepada umat Islam, apapun jahidu, jihadlah semampunya, jangan diam. Bisa komentar. Kalau ada yang bisa ahli punya kenalan lewat orang dalam, atau istilahnya ordal ya, orang dalam, laporkan. Semua orang-orang yang kita jumpai, yang kita perdengarkan video Agatha, semua ya teman-teman, bangkit gironya. Dan ini akan panjang teman-teman, bahkan mungkin lewat 2025, ya bisa jadi setahun lebih nih, akan menyita perhatian kita, setahun lebih. Karena penghujat itu banyak sekali dan tumbuh subur. Rudi Simamora ditangkap, akan muncul penghujat yang lain. Akan muncul. Nah, inilah perlunya ketegasan dari penegak hukum. Perlunya ketegasan. Dan kita lihat, Agatha ya, saya perhatikan belakangan ini, mulai ada calling down dia. Mulai kayak agak pucat teman-teman. Kalau saya bilang agak pucat. Agak pucat, nggak seperti biasanya. Kalau biasanya kan luar biasa hujatannya. Ya, jadi ya tunggu saja tanggal mainnya kan begitu. Terus ya buat teman-teman Laskar Polycarpus, hentikanlah ini semua. Apa sih yang kalian inginkan? Apa kalian memang ingin kegaduhan? Apa kalian memang ingin negara kita ini pecah gara-gara agama? Coba saya tanya, apa sih maunya kalian? Begitu juga dengan teman-teman Muslim. Ya, kalau kita mau jihad, jihadlah dengan cara yang benar. Jangan istilahnya kita main hakim sendiri dan sebagainya. Ikuti mekanisme. Kalian bisa melaporkan. Agatha, Lina Wijaya, ya, Polycarpus ini silakan. Tetapi jangan main hakim. Biarkanlah kepolisian yang membereskan. Dan sebenarnya kalau kalian nanya sama saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Dosma Sijabat mengenai orang-orang yang membahas keyakinan orang lain, menerjemahkan keyakinan orang lain, bahkan menghujat keyakinan orang lain. Itu nggak boleh dibiarkan. Saya setuju. Hentikan penistaan agama orang. Jangan bahas keyakinan orang lain di live, di konten-konten kalian. Jangan. Kalau mau bahas, berikan kesempatan orang ya, yang membahas keyakinan dia. Contoh nih, saya undang Luga misalnya, dia menjelaskan surganya bagaimana, kita tanya aja sama dia. Kita tanya aja surganya bagaimana, Tuhannya bagaimana. Nah, nanti kalau ada Kristen yang lain nggak setuju, biarkan Kristen lain yang nyanggah. Nah, terakhir berantem sendiri mereka kan. Nah, kalau itu nggak masalah, yang berantem mereka kok. Ataupun kita menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh temannya. Nah, kayak contoh nih, misalnya saya bilang, Pak Erastus bilang ada jin. Ya, ada jin yang bernama Yesus yang disembah oleh Laskar Polycarpus ini. Mereka menyembah jin bernama Yesus. Saya tampilkan buktinya. Jadi saya mengutip omongan, bukan saya yang ngomong. Ya, saya kutip. Ini contoh. Kalau yang seperti itu diperbolehkan. Tapi kalau kita menerjemahkan, ya, kita mengasumsikan, itu nggak boleh. Saya setuju dengan Bang Dosma, saya bilang. Cuman salahnya, ini salahnya Bang Dosma. Sudah buat 4 pelaporan, 4-4-nya apologet Islam. 4-4-nya, nggak ada satupun apologet Polycarpus. Bukan Kristen ya, apologet Polycarpus. Padahal Bang Dosma, dia bilang dia cinta toleransi. Saya nggak tahu, dia cinta toleransi atau cinta orang-orang yang KTP Kristen. KTP Kristen ya, bukan orang Kristen benaran. KTP doang. Kalau memang cintanya toleransi, hajar dong semua. Hajar semua. Jangan tebang pilih. Kan begitu. Walaupun saya dengar Bang Dosma akhirnya ya, setelah kita kejar, beberapa konten kemarin kita kejar terus, dia mengeluarkan statement bahwa akan melaporkan. Akan melaporkan juga orang-orang yang agama Kristen. Tapi nggak tahu kapan. Ya, mungkin tunggu lebaran kuda. Mungkin. Kan gitu. Padahal kalau Bang Dosma mau, ini boleh nih Agatha, biar sekalian gitu kan.
Biar sekalian, sudah ada Agatha nih. Ya, Agatha teman-teman. Dan hari ini saya sudah bilang di Polda Jabar dilaporkan, dan saya dapat info 2 hari lagi dari sekarang di Polda Jawa Timur. Polda Jawa Timur juga akan melakukan pelaporan yang dilakukan oleh teman-teman APII, Yayasan APII yang ada di Jatim, ya, Apologet Islam Indonesia, binaan Bang Zuma. Sesuai dengan janji Bang Zuma di Komal-Komal, di live yang menyatakan bahwa akan melaporkan para penghujat-penghujat Islam ini, dan alhamdulillah banyak sekali dukungan. Ya, banyak sekali dukungan, baik secara materi maupun secara doa. Ya, buat Yayasan API melaporkan para penghujat ini. Jadi sudah dimulai teman-teman. Terus kalau ditanya bagaimana dengan Jakarta, ya, yang merupakan tempat tinggal dari Agatha ini, nah, tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya, dan saya rasa ini sudah jadi atensi dari pihak kepolisian, bagaimana kelakuan Agatha ini teman-teman. Ya, banyak petinggi kepolisian yang sudah nonton, sudah dengar langsung hujatan dari Agatha, dan mereka pun mengakui bahwa ini udah nggak benar. Ya, para petinggi kepolisian juga mengakui ini, wah, ini jelas sekali ini kan, mengadu domba, mengajak ribut umat muslim. Bahkan ditanyain, ini tujuannya apa? Ya, tujuan mereka supaya donasi lancar, supaya pekerjaan mereka bisa terus lanjut. Mereka dibayar. Belum lagi saweran kencang. Ya, seperti yang Bang Dosma bilang nih, live TikTok nih kan, nyari koin, nyari saweran. Ya benar. Jadi tolonglah ditertibkan, Bang Dosma. Tunjukkan gitu kan. Toh udah kepalang basah. Terus saya juga mau bagi informasi teman-teman. Rudi Simamora hari Senin. Hari Senin tanggal 4 pra-peradilan. Ya, sidang pertama pra-peradilan di Medan. Apa itu pra-peradilan? Pra-peradilan adalah sidang yang ini ya diminta oleh tersangka, ya, di mana tersangka itu berhak untuk meminta hakim membatalkan status tersangkanya atau cara penangkapannya. Ya, yang mana yang dia minta terserah. Nah, kita akan nonton. Kita akan nonton nantinya. Terus buat teman-teman ya, buat teman-teman yang ingin melaporkan Agatha juga silakan. Saya rasa kalian bisa mendatangi Polres kalian, mendatangi Polda tempat kalian tinggal, domisili kalian. Toh bukti hujatan Agatha sudah sangat banyak. Tinggal bawa saja video bukti hujatannya. Kalian lapor, ya, kalian juga harus ya bawa saksi gitu kan, ya minimal 2 orang gitu, bertiga lah lapor. Silakan. Karena memang Agatha ini udah kelewatan teman-teman. Udah kelewatan, dia salah satu sumber yang membuat penghujat-penghujat lain juga ikut-ikut menghujat. Polikarpus yang lain juga jadi ikut menghujat. Dan saya udah berkali-kali bilang, orang ini berbahaya bagi Indonesia. Orang yang sangat berbahaya. Jadi kita berharap segeralah bisa ditangkap ini Agatha, teman-teman. Ya, segera bisa ditangkap, jangan sampai ini jadi bola panas, jangan sampai timbul kegaduhan nih, karena mereka. Dan saya sudah mencium nih, mulai nih teman-teman. Ya, mulai nih, ada orang-orang yang menggaungkan adu kuat, mengatakan bahwa, wah kita siap perang agama dan sebagainya. Ini bahaya teman-teman. Kalau sampai rakyat, masyarakat sudah sampai ngomong siap perang agama dan sebagainya, ini tinggal tunggu ada pemantik nih. Bahaya. Ya, tinggal ada satu yang jadi pemantik, mulai tuh terbakar. Untuk itu harus kita redakan nih. Ini bensin-bensin sudah mulai tertuang nih. Ya, bensin-bensinnya udah dituang-tuang di sana-sini. Tinggal tunggu api pertama saja. Untuk itu mari kita netralkan. Ya, kita siram tuh dengan air putih bensin-bensin tersebut. Ya, kita bersihkan. Ini yang harus dilakukan. Dengan cara apa? Ya mulailah sumber-sumber masalahnya itu diangkat. Salah satunya ya Agatha ini. Sumber paling parah teman-teman. Live pagi siang malam menghujat Islam terus non-stop. Menggantikan Polikarpus yang lain. Luar biasa konsistennya.
Edis, ya Agatha, paling konsisten teman-teman, luar biasa. Saya sampai bingung gitu, ini kapan lah nih orang ngurus anaknya, kapan dia ini jalan-jalan gitu kan, keluar, ini di apartemennya terus, live terus. Hebat teman-teman, memang bayaran Polikarpus ini menggelapkan mata. Bayaran untuk mereka ini benar-benar membuat mereka tuh lupa diri. Mereka pikir udah gas cari duit gitu kan. Hujat terus, yang penting masuk banyak uang di tabungan. Mereka nggak pikir, nggak ada gunanya. Semua kesia-siaan belaka. Yang pertama, agamamu tidak mungkin dimuliakan dengan menghujat agama orang lain. Nggak ada itu. Nggak akan ada kemuliaan buat agamamu dengan menghujat agama orang. Nggak mungkin. Yang ada, kamu sedang mencari kemuliaan dirimu sendiri. Kamu sedang mencari popularitas untukmu sendiri. Ya. Terus yang kedua, berapa lama kamu bisa nikmati uang hasil hujatanmu? Coba saya tanya, berapa lama kamu kasih nafkah keluargamu, anakmu, dengan uang hujatan? Nggak berkah, teman-teman. Ini saya ngomong langsung nih sama Sarah Ayu, teman-teman. Sarah Ayu, Ibun, istri dari Saifuddin. Dia kerja, teman-teman. Ibun tuh jualan. Ya, banyak barang yang dia jual. Termasuk gorden, ya, selimut. Dia jual. Dia jual buku juga. Dan juga dia diundang. Ya, diundang kesaksian dari gereja ke gereja. Jadi dapatlah persembahan kasih. Uang tersebut yang dia pakai untuk menafkahi, menghidupi 3 perempuan anaknya. Ya, 3 anak perempuannya dia nafkahi dari situ. Aku bilang, ngapain Ki kerja capek-capek? Ngapain lagi kamu sibuk jualan, posting jualan ini itu gitu kan? Suamimu kan hebat, donasinya banyak. Donasinya banyak sekali, teman-teman. Apa dibilang Ibun? Saya nggak mau anak perempuan saya dikasih makan pakai uang begitu. Nggak berkah. Ya, nggak berkah. Bayangkan, Ibun saja bisa ngomong seperti itu. Dan mohon maaf, ini saya bongkar, teman-teman. Mohon maaf saya katakan di sini. Jadi anak Saifuddin itu ada yang Muslim ya. Ada yang Muslim, Qaddafi, ya, yang dari istri pertama. Itu kemarin buka usaha, dan sampai sekarang, saya dengar kabarnya sampai sekarang masih disupport oleh bapaknya, ya, oleh Saifuddin. Jadi anaknya buka usaha dari modal bapaknya, dikasih sama bapaknya. Yang jelas-jelas bapaknya dapat duit dari hujat Islam. Walaupun anaknya Muslim, apa yang terjadi? Ya mohon maaf, saya bukan jelek-jelekin ya. Usahanya kacau, teman-teman. Usahanya kacau, silakan dicek. Itulah saya nggak pernah setuju dengan anak Saifuddin. Nggak setuju saya. Saya lebih respect dengan ibu yang kasih nafkah anak-anaknya dengan uang dia cari sendiri. Nggak mau dia sentuh uang Saifuddin. Nggak mau. Karena dia tahu uang tersebut, uang haram. Uang darah, teman-teman. Uang yang dihasilkan dari menghujat agama orang. Nggak mau dia kasih makan. Agak bagus gitu. Karena, wah, saya nggak bisa bayangkan ya. Kamu kasih nafkah keluarga kamu dari hasil uang haram. Uang nggak benar. Uang menghujat agama orang lagi. Apa sih yang diharapkan? Mending si Saifuddin di Amerika jalan-jalan, bikin konten liburan kayak atau apa. Itulah yang terjadi, teman-teman. Dan kita lihatlah nanti. Agatha ya, kasih makan keluarganya pakai uang itu. Apa yang terjadi sama dia? Begitu juga dengan Polikarpus lain yang menafkahi keluarganya dari uang itu. Nah, kita tunggulah. Ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan update lagi ya mengenai Agatha ini khusus. Kita akan sering nih bahas Agatha, teman-teman. Salah satu yang akan paling sering kita bahas. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.